Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Bosan-bosannya mari senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya, karunia-Nya, hidayah dan taufiknya kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia ini, tentunya untuk kepentingan yang sangat agung, yaitu dalam rangka menegakkan sholat subuh secara berjamaah kemudian diikuti dengan kajian ilmiah. Kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan dan kelak akan menjadi bekal bagi kita semua pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Sebagian ulama mengatakan maksud daripada kabad adalah manusia itu selalu berjuang. Sebagian yang lain mengatakan madhaikul aish. Manusia itu selama dia belum masuk ke dalam surga, maka dia akan selalu berhadapan dengan kesulitan-kesulitan dan masalah. Tidak mungkin ada manusia sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun jabatannya, yang tidak punya ujian, yang tidak punya masalah. Semuanya pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena ujian itu adalah sesuatu yang natural, sunnatullah, pasti terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjalankan hierarki struktural dunia ini. Dengan cara apa? Allah memberikan solusi. Kalau nanti ada masalah, kami sudah ada solusinya. Solusinya salah satunya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Bisa dicatat 45 sampai 46. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri wassalah. Wahai manusia, mintalah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua cara. Yang pertama bis sabri, yaitu dengan cara sabar. Jangan menampakkan ketidaksenangan kita terhadap keputusan Allah. Jangan menampakkan ketidaksukaan kita terhadap musibah, ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kita. Itu yang disebut dengan sabar. Wassalah, cara yang kedua,
Kalau kita ditimpa masalah, kalau kita ditimpa ujian, segera laksanakan sholat. Sebagian kita, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau sedang banyak masalah, disuruh sholat, apa jawabannya? Nanti pikiran saya sedang tidak karuan. Nanti pikiran saya sedang camuh. Itu kita. Tetapi sebaliknya Allah itu justru mengatakan kalau kena masalah, kalau ditimpa ujian, segera laksanakan sholat. Sekali lagi, kalau kita sebaliknya, kalau sedang banyak masalah disuruh sholat, apa kata kita? Nanti pikiran saya sedang apa? Tidak karuan. Padahal agar masalah itu terurai, masalah itu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan Allah, maka salah satu caranya yaitu dengan melaksanakan apa? Salat. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, memang sabar dan salat itu tidak mudah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, apalagi salat. Salat itu berat. Salat itu berat, Bapak Ibu sekalian. Maka Masya Allah, pian-pian yang subuh ke masjid jamaah lagi, itu orang-orang yang kuat. Coba saya mau tanya sama pian, salat Jumat sama salat subuh, lebih banyak mana Pak jamaahnya? Salat Jumatan, lebih banyak jamaahnya, karena ringan. Tapi kalau salat subuh itu berat. Makanya pian seberataan ini Pak, yang hadir sholat subuh berjamaah, apalagi kuat mendengarkan majlis taklim, pian adalah orang-orang kuat yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Maka perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innaha lakabiratun, kata Allah, sesungguhnya sholat itu benar-benar berat, tidak mudah. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kalau kita melihat penjelasan para ulama rahimahumullah terkait dengan ayat ini, yaitu ayat 46. Tadi Allah mengatakan, mintalah tolong kepada Allah dengan cara sabar. Para ulama mengatakan sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar di dalam melaksanakan ketaatan. Jadi berbuat taat itu harus ada sabar, Pak. Kalau nggak sabar, nggak mungkin kita mau berbuat taat. Sabar di dalam melaksanakan ketaatan, ini yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan maksiat itu juga perlu yang namanya kesabaran. Beberapa waktu yang lalu, saya buka YouTube, Pak. Kemudian di situ ada tertulis Ustadz Abror Harun. Ada yang pernah kenal beliau? Abror Harun. Ada yang pernah dengar? Saya baru sekali itu melihat atau mendengar ceramah beliau. Jadi beliau itu aktif dulu di Masjid Al-Jihad dan Al-Muhajirin dan beberapa masjid di Banjarmasin. Di antaranya PDAM Banjarmasin. Beliau mengatakan begini, Pak. Coba bapak-bapak sekalian, kalau pian sedang naik motor di jalan, kemudian ada wanita tidak pakai kerudung, mohon maaf, pahanya kelihatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan, kalau melihat seperti itu segera istighfar, kemudian palingkan wajahmu. Pertanyaan kami, kalau istighfarnya kan mudah, Pak, betul ya, Pak? Astagfirullah. Tapi memalingkan wajahnya ini kira-kira butuh kesabaran atau tidak? Butuh atau tidak, Pak? Butuh, tidak mudah. Butuh kesabaran. Alah, nggak ada yang lihat kok. Butuh kesabaran. Makanya meninggalkan kemaksiatan itu tidak mudah. Dia juga butuh yang namanya apa? Kesabaran. Melaksanakan ketaatan harus sabar, meninggalkan kemaksiatan juga harus sabar. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, sabar terhadap ketetapan takdir, ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 sabar ini, Pak, yang paling berat yang mana?
sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar terhadap takdir, keputusan, ketetapan, ujian, musibah dari Allah. Kira-kira yang paling berat yang mana? Yang taat, maksiat, atau takdir? Yang mana, Pak? Jawabannya tergantung. Ada sebagian dia lebih berat sabar di dalam melaksanakan ketaatan. Ada sebagian sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Bagi dirinya itu lebih ringan atau lebih berat. Jadi relatif. Tapi kalau ditanya mana yang paling utama dari 3 kesabaran yang tadi disebutkan, sabar melaksanakan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, atau sabar terhadap takdir Allah, mana yang paling utama? Kalau pertanyaannya paling utama, maka jawabannya yang paling utama yang pertama, sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu dibedakan mana yang paling berat, wallahu a'lam. Tergantung musibahnya, tergantung ketaatannya, tergantung jenis maksiatnya. Itu kalau pertanyaannya mana yang lebih berat. Tapi kalau pertanyaannya mana yang paling utama, para ulama mengatakan yang nomor 1, Pak. Sabar melaksanakan ketaatan itu pahalanya paling besar. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga salat. Minta tolong kepada Allah dengan cara sabar. Tadi sudah kita sebutkan jenis-jenis kesabaran. Yang kedua, minta tolong kepada Allah dengan cara sholat. Kenapa sholat? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain pernah mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-sholat. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan seorang hamba adalah apa? Salat. Fa idza shalahat shalaha sairu amalihi. Kalau salatnya baik, maka seluruh amalnya pasti baik. Wa idza fasadat, tapi kalau salatnya buruk, salatnya rusak, fasada sairu amalihi, maka seluruh amalnya juga ikut rusak. Kadang-kadang saya berpikir, Pak, ada orang itu, Pak, ketika sholat secara dohir bagus sholatnya, tapi kok di luar rusak ya? Padahal di hadis disebutkan kalau sholatnya baik, maka amalnya juga apa? Baik. Tapi kenapa banyak di antara manusia sholatnya bagus, tapi ketika di luar sholat, justru akhlaknya tidak baik. Tapi sebaliknya, ada orang nggak pernah sholat, hubungan sama manusia kok baik. Kira-kira yang salah siapa ini, Pak? Yang salah sholatnya atau orang yang sholat? Nah, di sini pertanyaannya. Karena sabda Nabi tadi benar, Pak. Kalau sholatnya baik, pasti amalannya apa? Baik. Tapi kenyataannya tidak. Ada orang sholatnya baik, tapi muamalah kepada sesama manusia, hablun minan nasnya sangat buruk. Yang salah ini apanya? Sholatnya atau orangnya? Yang mana, Pak, yang salah? Pasti orangnya. Gak mungkin sholatnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberikan kepada kita solusi, memberikan kepada kita nasihat, wejangan, agar apa? Agar sholat kita itu baik. Kalau sholat kita sudah baik, maka seluruh amal kita akan jadi apa? Baik. Apa kata beliau? Salah satu caranya ini, Pak, ini sangat penting. Beliau mengatakan, Shollu sholata muwaddi'. Wahai para sahabatku, sholatlah kalian. Dan kalau kalian sholat, kata beliau SAW, sholatlah dan anggap sholat yang jenengan lakukan itu adalah sholat terakhir. Seakan-akan setelah sholat ini kita akan wafat. Seakan-akan setelah sholat ini kita akan meninggalkan dunia ini. Shollu sholata muwaddi', kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka orang kalau menganggap sholat ini adalah sholat terakhir, Bapak Ibu sekalian, maka insya Allah dia akan khusyuk. Dia akan berjuang
agar hatinya fokus. Apalagi ketika melewati satu ayat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Inilah rahasia kenapa orang kalau sholatnya baik pasti baik amalnya. Salah satunya di dalam sholat itu Pak, ada doa ihdinas siratal mustaqim, yang setiap orang ketika sholat pasti baca doa ini. Gak mungkin tidak Pak. Minimal dia dengar imam, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Apa artinya? Orang yang mengucapkan lafal ini, doa ini, pola pikirnya itu satu Pak, moto hidupnya itu satu, yaitu apa? Dia ingin menjadi lebih baik daripada waktu-waktu atau hari sebelumnya. Itu motivasi hidupnya. Gimana caranya saya menjadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya? Gimana caranya? Karena ihdinas siratal mustaqim artinya, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Artinya apa? Dia ingin selalu mendapatkan jalan yang lurus. Dia ingin selalu menjadi lebih baik. Dan yang luar biasa Pak, coba kita renungi Pak. Sholat itu kan 5 waktu. Jarak antara satu sholat dengan yang berikutnya itu tidak berhari-hari Pak, cukup berjam-jam saja. Contoh, dari subuh ke zuhur berapa jam Pak? Ini jam berapa? Misalnya subuhnya jam 5:30 atau jam 5, zuhurnya jam berapa? 12:30, berapa jam itu Pak? 7 atau 6? Sekitar 6 atau 7, betul gak? Sekitar 6 atau 7 jam. Tidak butuh 1 hari, belum 1 hari Pak, baru kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kami ingin menjadi lebih baik ya Allah, kami ingin tahu jalan yang lurus itu seperti apa, tolong ilhamkan kepada kami ya Allah, berikan taufik kepada kami. Belum selesai Pak, waktu subuh, duhur sudah masuk. Minta lagi kepada Allah. Kemudian nanti beberapa kemudian 3 jam mungkin Pak ya, asar. Belum lagi nanti maghrib, minta lagi dengan permintaan yang sama. Artinya apa? Orang itu Pak, kalau dia menjadikan sholat seakan-akan ini adalah sholat yang terakhir, dia fokus membaca ihdinas siratal mustaqim, pasti dia jadi baik. Kalau dia jadi baik, maka pasti amalan-amalan yang lain juga ikut baik. Syaratnya apa tadi? Sholatnya diperbaiki. Jadi yang disalahkan bukan sholatnya. Kalau ada orang rajin sholat, berarti yang disalahkan adalah orangnya. Udah rajin sholat kok akhlaknya masih kurang baik. Yang disalahkan apa ya? Orangnya, bukan sholat. Kemudian kata para ulama rahimahumullah, sholat itu akan menjadi baik kalau kita latihan khusyuk. Khusyuk itu perlu dilatih Bapak Ibu sekalian. Perlu dilatih, tidak mudah. Dan para ulama rahimahumullah mengatakan khusyuk itu adalah tenang, tunduk, rendah diri, tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama juga khusyuk itu adalah kondisi di mana jiwa, hati seseorang itu tenang. Yang mana ketenangan itu akan ada efeknya, akan ada dampaknya. Pada apa? Pada fisiknya. Orang Pak, kalau sholatnya khusyuk, gerak-geriknya tenang. Orang itu kalau sholatnya khusyuk, dia selalu tawaduk dalam bersikap. Itu setelah sholat. Karena apa? Khusyuk itu berat. Yang berat saja dia lalui, apalagi yang ringan. Kalau dia sudah pandai khusyuk di dalam sholat, meneguhkan diri, melawan hawa nafsu, melawan bisikan setan, maka lihat, setelah sholat, gerak-geriknya tenang, cara berbicaranya, tutur katanya sopan, rendah hati, tawaduk di dalam bersikap kepada sesama manusia. Jadi ada efeknya. Pada suatu hari, Bapak Ibu sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menampar seseorang, Pak. Ditampar sama Umar. Ternyata orang ini pura-pura khusyuk. Orang ini pura-pura menangis di hadapan siapa? Umar bin Khattab. Ditampar oleh Umar. Bukan seperti ini cara menjadi orang yang khusyuk. Bukan seperti ini. Bukan dengan menangis. Nangis itu bonus.
Khusyuk itu adalah amalan hati, bukan amalan fisik. Nangis itu hanya efek daripada khusyuk. Ada orang Pak khusyuk tapi nggak nangis. Bisa jadi khusyuknya lebih berat dibandingkan orang yang nangis. Kami pernah ada guru Pak, namanya Syekh Hudzaify. Beliau adalah imam besar di Masjid An-Nabawi. Kayaknya sekarang sudah pensiun. Syekh Ali Al-Hudzaify itu kalau jadi imam Pak jarang menangis. Bahkan selama kami sholat di Masjid Nabawi ketika jadi mahasiswa, beliau itu saya dengar gak pernah menangis dalam sholat. Lalu ada kawan saya di kuliah Quran, karena beliau mengajar di Fakultas Quran, bertanya kepada salah seorang muridnya, Syekh Hudzaify itu kenapa ya gak pernah nangis di dalam sholat? Lalu apa kata murid beliau? Karena sebelum sholat sudah nangis dulu. Jawabannya Bapak, sebelum sholat sudah nangis duluan, air matanya sudah habis dulu. Jadi beliau itu sebelum sholat baca dulu Pak ayat yang akan dibaca di dalam sholat, beliau nangis dulu. Makanya ketika sholat jarang nangis, mungkin tidak pernah lagi. Tidak pernah, saya tidak pernah mendengarkan beliau nangis. Yang bisa cek itu Pak, Syekh Ali Al-Hudzaify, itu imam Masjid An-Nabawi. Artinya khusyuk itu amalan hati, tapi efeknya itu bisa berdampak di fisik. Efeknya bisa kita lihat dari fisik, gerak-gerik, tutur kata. Ya, jadi jangan pura-pura khusyuk, karena para ulama rahimahumullah mengatakan khusyuk itu ada dua. Yang pertama khusyuk yang terpuji, yang kedua khusyuk yang tercela. Khusyuk yang terpuji tadi sudah kita sebutkan, khusyuk yang benar-benar tulus dari dalam hati. Efeknya terlihat pada sifat, pada sikap, pada tutur kata, gerak-gerik, itu akan terlihat. Jadi orang yang berusaha khusyuk di dalam sholat, pastikan Pak, akhlaknya baik. Tapi khusyuk yang tercela kata para ulama adalah khusyuk madhmum, yaitu khusyuk yang dibuat-buat. Ketika sholat pura-pura apa? Nangis. Ada loh Pak sekarang itu, mohon maaf, di kota-kota besar, ketika seorang dai diundang itu ada beberapa tawaran di situ. Pak Ustadz bisa nggak nanti nangis-nangis ketika ceramah? Kalau Pak Ustadz nangis-nangis ketika ceramah, nanti upahnya 50 juta. Tapi kalau Pak Ustadz nggak nangis-nangis, nggak ada acting nangis, maksudnya begitu Pak, maka upahnya 25 juta. Ada Pak tawaran-tawaran seperti itu tidak boleh. Itu termasuk khusyuk yang dibuat-buat, khusyuk yang tercela. Dicela oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Sebagaimana tadi kita sebutkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menampar seseorang gara-gara apa? Pura-pura nangis di depan beliau radhiyallahu anhu. Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Umar bin Khattab itu adalah orang yang paling keras, orang yang paling tegas, tapi beliau adalah orang yang paling khusyuk. Artinya apa? Antara keras, antara tegas dengan khusyuk itu tidak saling bertentangan. Ada orang yang memang tegas tetapi hatinya khusyuk, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi ada orang yang hatinya keras Pak, dia nggak mungkin khusyuk. Dan para ulama rahimahullah mengatakan ada sebab-sebab hati itu menjadi keras dan tidak bisa khusyuk. Ini harus kita hindari Pak. Nah kalau kita ingin khusyuk, kita harus melakukan trik-trik yang disebutkan oleh para ulama ini. Yang pertama kata para ulama, jangan terlalu banyak angan-angan terhadap dunia dan lupa akan akhirat. Orang yang selalu panjang angan-angan terhadap dunia, tentang dunia, sampai lupa akhirat, pasti hatinya keras, pasti. Mas, jangan korupsi. Ya saya tahu itu haram, tapi tetap korupsi Pak. Kenapa? Hatinya keras. Mas, sholat, ya saya tahu sholat itu wajib, tapi nggak mau sholat. Kenapa? Hatinya keras. Mas, jangan membuli. Enggak, cuma main-main, saya tahu kok. Bully itu nggak boleh. Kenapa dia tidak tinggalkan? Kenapa selalu terdorong untuk membuli? Karena hati anak itu keras.
Maka harus dilembutkan dengan apa? Jangan terlalu banyak angan-angan tentang dunia dan jangan lupakan akhirat. Orang yang sudah lupa akhirat, Pak, pasti hatinya keras. Nasihat itu nggak mempan, itu ciri-cirinya. Hatinya keras. Kalau bahasa Banjar, pengerasan, betul Pak ya? Meskipun hafal Quran. Kenapa? Hatinya keras. Lupa akhirat, panjang angan-angan tentang dunia. Yang kedua kata para ulama, orang akan menjadi keras hatinya kalau nggak pernah baca doa dan zikir. Nah ini hati-hati Pak. Maka ada seseorang itu mengadu, wahai fulan, sesungguhnya hatiku keras. Apa kata orang tersebut? Adibhu bidzikri. Cairkan kerasnya hatimu itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kami Pak, tadi setelah bangun tidur sudah doa atau belum? Sudah doa atau belum? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk masjid. Allahumma iftahli abwaba rahmati. Keluar masjid, Allahumma iftahli abwaba fadlik. Zikir pagi petang, zikir sholat. Kalau kita nggak pernah zikir, itu alamat hati kita akan keras. Maka adhibu bidzikri. Cairkanlah kerasnya hati kita dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga kata para ulama, kalau pingin hati kita tidak keras, Bapak Ibu sekalian, ini yang luar biasa, yang paling penting. Mumpung masih panas, kemarin baru saja kita melewati bulan Ramadan. Yaitu apa? Jangan pernah tinggalkan membaca Al-Quran. Ini Pak, jangan pernah tinggalkan membaca apa? Al-Quran. Jangan sampai terakhir kita baca Quran bulan Ramadan. Kenapa? Meskipun secara finansial kita tidak ada masalah, meskipun keluarga kita harmonis, tapi kalau kita nggak pernah baca Quran, pasti Pak, hati kita gundah. Pasti hati kita tidak tenang. Pasti hati kita camuh, kacau, gerangsang. Kalau kita pingin hati yang tenang, fokus, bahagia, maka salah satu cara terbesarnya, terjitunya adalah membaca Al-Quran. Jangan tinggalkan. Manusia itu Pak akan bermudah-mudahan meninggalkan Al-Quran manakala dia tidak pasang target. Maka kita harus punya target, setiap hari harus baca Al-Quran. Kira-kira kuatnya berapa halaman ini Pak? Satu hari. Satu halaman kuat insya Allah. Alhamdulillah. Satu lembar. Ayo Pak, bismillah. Sekarang itu Masya Allah, HP Pak, itu ada aplikasi Al-Quran. Dulu nggak ada HP seperti ini. 2009 saja Pak, itu saya punya HP N-Gig namanya. N-Gig itu isinya game. Itu nggak bisa diinstal Quran, nggak bisa. Saya masih ingat itu. Ya susah kita baca Quran pakai HP. Sekarang Masya Allah aplikasi ada di Quran. Yang nggak ada sekarang itu apa Pak? Keberkahan. Itu yang nggak ada, semuanya ada. Coba kita cek Pak. Baru kan kemarin hari apa? Jumat kan? Nanti tiba-tiba udah Jumat lagi tuh Pak. Lihat. Bumi itu kalau secara logika, semakin tua bumi kan semakin lemah berputarnya harusnya. Tapi kan ini sama saja Pak berputarnya. Tapi kenapa ya? Kok waktu itu terasa lebih cepat? Perasaan baru kemarin kita sekolah SMP, kok sekarang udah nikah ya? Perasaan baru kemarin kita kumpul-kumpul tuh di pasar lama, kok sekarang kita udah punya momongan. Yang hilang itu apa Pak? Keberkahan. Pastikan itu Pak. Di antara tanda kiamat yang akan dicabut oleh Allah itu salah satunya apa? Keberkahan. Nah supaya waktu kita berkah, ini Pak kuncinya. Jangan kita tinggalkan. Yaitu apa? Membaca Al-Quran. Kuncinya di sini. Meskipun dia hafal Quran Pak, kalau nggak pernah dibaca, sama galau dia. Gundah dia. Jadi kalau ada santri, Masya Allah, pulang liburan Pak, dia nggak pernah baca Quran, pasti berani sama pian. Pasti itu. Kenapa? Hatinya sudah tidak tenang. Maka pian arahkan nak baca Qurannya.
Itu caranya Pak. Karena kuncinya ada pada membaca Al-Quran. Syukur-syukur kemudian ditadaburi. Lalu diamalkan. Tapi cukup baca dulu Pak. Itu sudah ada ketenangan di dalam apa? Di dalam hati. Meskipun terbata-bata. Siap insya Allah ya Pak. Supaya hati khusyuk tadi ada berapa cara? 3. Yang pertama apa tadi? Jangan terlalu panjang angan-angan tentang dunia sampai lupa akhirat. Ada angan-angan tentang dunia boleh, tapi jangan sampai lupa akhirat. Yang kedua, rutinkan baca doa. Masuk WC baca doa, keluar WC baca doa, zikir sholat, zikir pagi petang. Dalam setiap kondisi baca doa. Istighfar, zikir, astagfirullah, astagfirullah. Kalau di jalan itu Pak, daripada ngelamun Pak, astagfirullah, astagfirullah, enak hati kita cair. Yang ketiga ini paling penting Pak, yang saya ulang-ulang, baca Quran. Harus punya target. Ada yang sudah rutin baca Quran di sini Pak? Kalau rutin tolong dipertahankan. Yang belum, jangan malu Pak. Katakan belum saya Ustaz, saya belum. Tapi saya mau mulai hari ini. Karena keberkahan kita salah satunya kuncinya adalah ada pada membaca Al-Quran. Berkah itu apa Ustaz? Nah, saya kasih logika begini Pak. Pian tahu kambing? Tahu kambing ya Pak? Bentar lagi Idul Adha ini. Sudah persiapan atau belum? Idul Adha ya, biasanya banyak kambing mati. Ada lucu Pak, kisah lucu. Kambing itu Pak, kalau lihat ada ibu-ibu hamil itu sedih Pak. Percaya nggak Pian? Kambing itu kalau lihat ibu-ibu hamil sedih. Kenapa itu? Oh sedih mereka, aduh ada lagi yang hamil. Artinya apa? Dia mau jadi kari kambing disembelih. Sedih. Anjing sama kambing Pak. Mohon maaf, kalau lahiran lebih banyak mana anaknya? Anjing. Anjing itu sekali mana Pak? Bisa 5, bisa 6. Kalau kambing 1, 2, ya toh. Tapi yang banyak manfaatnya yang mana? Kambing atau anjing? Kambing. Dan yang unik Pak, setiap hari kambing itu pasti disembelih. Tapi anjing nggak ada yang disembelih. Kecuali sedikit. Apalagi di komunitas muslim. Betul ya Pak? Tapi kok perasaan kambing ini nggak habis-habis ya? Coba kalian bayangkan. Ayam kambing itu nggak habis-habis loh Pak. Tiap hari disembelih. Betul nggak Pak? Apalagi di daerah Solo Pak, kambing itu pasti rame itu. Ada sate Bok Gala, ya Pak. Ada sate Pak Dahlan, ya. Itu semua sate Pak Manto, semuanya sate, berdekatan itu. Dan semuanya rame, luar biasa. Berapa kambing itu Pak? Setiap hari. Tapi ternyata kambing ini nggak habis-habis Pak. Heran, saya juga heran. Artinya apa? Kambing sama anjing lebih berkah mana? Kambing. Ada manfaat untuk manusia. Manfaatnya lebih banyak. Lah kalau kita ingin berkah ya tadi, salah satu caranya adalah perbanyak baca Quran, perbanyak zikir, jangan lupa akhirat. Sudah itu aja. Pasti menjadi manusia yang berkah. Lah kalau kita melihat kenapa ya Imam Syafi'i kok keren banget ya Pak? Kenapa Imam Malik luar biasa? Kenapa para ulama itu bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa? Kenapa? Ya tadi kuncinya. Gak lupa akhirat, selalu doa dan zikir, baca Al-Quran. Ada orang gak bisa nulis Pak, tapi berkah. Contoh, dia pergi ke gunung-gunung, banyak orang masuk Islam gara-gara orang itu Pak. Ilmunya biasa saja, tapi keberkahannya luar biasa. Pasti orang ini dekat sama Allah. Meskipun gak punya ilmu banyak, dia baru bisa Iqra Pak. Saya pernah ketemu orang Pak, kalian tahu, beliau itu ngajari Iqra, bahasa Arab gak bisa, baru bisa baca Quran, semangatnya luar biasa. Langsung beliau ajari Iqra Pak, orang-orang yang baru masuk Islam. Yang baru masuk Islam itu kemudian bisa baca Al-Quran. Dengan wasilah siapa? Beliau yang ilmunya tidak banyak, baru bisa baca Quran saja ilmunya. Tapi berkah. Tapi di sisi lain banyak orang lulusan LC, ya Pak, MA, ya dokter, tapi keberkahannya kurang. Kenapa kurang? Tadi lupa zikir, level dia terhadap akhirat masih jauh,
Kemudian jarang membaca Al-Quran. Maka bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, jenengan pun bisa menjadi manusia berkah. Itu natural Pak, ikuti saja. Pokoknya baca Quran dulu, gitu Pak. Zikir jangan tinggalkan, doa rutinkan. Kemanapun kita doa, mau naik kendaraan doa. Nggak hafal Ustaz, buka Google Pak, banyak kok sekarang. Kita ngomong aja, AI itu Pak, kita ngomong, pengen tahu doa, baca doa ketika naik kendaraan. Keluar Pak, percaya nggak Bian? Keluar itu, tinggal dibaca. Rutinkan itu, kemudian jangan lupa akhirat. Insya Allah nanti natural, pian akan menjadi manusia yang berkah. Pada posisi pian masing-masing, pada potensi pian masing-masing. Pasti akan menjadi manusia apa? Berkah. Jadi pahami ya? Orang Pak, kalau sudah jauh dari Allah, mana mau ngelola masjid Pak? Orang itu kalau sudah jauh dari Allah, mana mau ceramah? Orang itu kalau sudah jauh dari Allah, mana mau jadi imam? Orang itu kalau sudah jauh dari Allah, gak mungkin mau ngelola pesantren, Pak. Gak mungkin. Ustadz, kan kadang-kadang ada maksiat itu manusiawi, Pak. Orang itu kadang-kadang jatuh itu apa? Manusiawi. Tapi dia itu, insya Allah, ketika diingatkan akhirat, dia akan kembali. Maka ini cara agar hati kita tidak keras. Agar hati kita mudah apa? Khusyuk ketika melaksanakan ibadah. Nah, di antaranya juga para ulama mengatakan, ini yang terakhir, perbanyak doa. Apa doanya? Ini mudah doanya Pak. Rasulullah SAW pernah bersabda, insya Allah pian sudah hafal. Tapi doa ini fungsinya salah satunya apa? Supaya hati kita khusyuk. Di antaranya, Allahumma ya muqallibal qulub. Sudah hafal lagi Pak? Ya Allah yang maha membolak-balikan apa? Hati. Hatinya itu kalau nggak khusyuk kan dibolak-balikkan sama Allah Pak. Kalau dibuat Allah tenang, khusyuk kita. Apa kata Rasulullah selanjutnya? Tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, teguhkan, kuatkan hati kita di atas agamamu. Salah satu maknanya, khusyukkan hati kita di atas agamamu. Jangan kau lencengkan hati kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sudah hafal Pak doanya? Baik, sering-sering baca doa ini ya, sebagai wasilah agar kita diberikan hati yang khusyuk oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan tadi tentang sabar, ya, yang kedua tentang apa tadi? Salat, ya, bisa kita amalkan. Bisa kita amalkan. Sabar ada 3 tadi kita sebutkan. Salat itu kenapa menjadi solusi dari segala masalah? Karena di dalam salat ada ihdinas siratal mustaqim. Setiap manusia pasti diuji oleh Allah sampai kapanpun. Sampai kapanpun pasti kita diuji. Hari ini ujian A, besok ujian B, besok ujian C terus Pak. Kita akan selalu diuji oleh Allah sampai kita masuk ke dalam surga. Maka minta pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan juga dengan cara menegakkan sholat. Jangan dibalik ya Pak. Pas lagi camuh disuruh sholat, ayo sholat. Lagi camuh pikiran saya, lagi gak karuan, jangan. Makasih sudah mengingatkan, langsung paksa Pak, bismillah, sholat ya Allah. Secamuh apapun pikiran kita, sholat. Minta sama Allah, ya Allah saya capek ya Allah. Capek ini pikiran saya ini, capek saya. Saya ingin selesai dari masalah ini. Minta sama Allah Pak, setelah salam ya Allah, selesaikan masalah kami, selesai. Insya Allah diberikan ketenangan oleh Allah Azza wa Jalla. Bisa difahami insya Allah. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadha nasrun minallahi wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.